Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Ini putaran kedua sebenarnya udah di pelupuk mata Bung Firdaus. Tentunya persiapan-persiapan pesta pora ya, pesta pemilu yang dilaksanakan di putaran kedua ini harus dipersiapkan dari sekarang sebenarnya. Kita harus punya kemampuan meramal ke depan gitu Bung Firdaus ya, terutama timnas-timnas ini supaya kesiapsediaannya itu ada di putaran kedua. Tentunya salah satu Prabowo optimis untuk masuk di putaran kedua ya. Nah, kita akan menghitung apakah paslon 1 dan 3 ini bisa bergabung. Secara teori dari elit gitu ya, teori partisipasi elit tentunya sulit bergabung 1 dengan 3. Tapi dari secara sosiologis gitu ya, kita berharap ini bisa mereka bergabung 1 dengan 3 ya. Jadi angka rumput bisa dengan daya yang tidak bisa diketahui oleh siapapun sebenarnya, peluang 1-3 ini akan bertemu dan berkoalisi ini sebenarnya ruangnya ada. Tapi elit selalu menapik ya, menampik dia bilang bahwa ketika 2 menang maka seandainya 1 masuk, maka 3 akan gabung ke 2 misalnya. Tapi itu kan analisis-analisis elit yang dia tidak melihat apa yang terjadi sebenarnya di akar rumput, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi kalau dilihat dari sisi prediksi kemungkinan Pilpres dua putaran, gitu ya, dan di mana untuk kemungkinan peluang siapa yang akan sudah masuk dalam putaran kedua, itu adalah pasangan Prabowo Gibran, maka kita akan menemukan kira-kira yang masih bersaing sengit di level pendampingnya adalah pasangan satu, Amin, gitu ya, dan pasangan dua, Ganjar Mahfud, begitu. Nah, pertanyaan kita adalah ketika nanti terjadi dua putaran gitu ya, apakah nanti pasangan satu atau pasangan tiga yang kemungkinan misalnya kalah gitu ya, atau tidak masuk itu akan bergabung, apakah akan dia bergabung dengan sisi lain, sisi lawannya, atau bergabung dalam kekuasaan begitu. Walaupun tadi Bu Meli sudah ungkap gitu ya, dalam sisi sosiologis atau apa namanya sisi elit politik, bahkan kalau kita bicara histori dalam beberapa tahun terakhir, situasinya agak sulit begitu. Tetapi kalau kita mau coba merefer berita dalam beberapa bulan terakhir, terutama misalnya kemarin kita sudah coba deteksi ya dalam beberapa waktu yang lalu gitu, dan ini diperkuat dengan beberapa pemberitaan dalam beberapa hari terakhir ini, bahwa terutama dalam co-captain itu ya untuk pasangan Amin gitu ya, Pak Sudirman Said itu diindikasikan sudah melakukan komunikasi atau dengan pasangannya kelompoknya dari Ganjar Mahfud begitu. Dan dalam salah satu yang muncullah persoalan dari sisi komunikasi untuk menjalin koalisi begitu. Dan saya pikir ini salah satu strategi yang baik begitu ya untuk melihat gitu dalam konteks realita politik begitu. Dan kenapa kita ingin misalnya kalaupun nanti ada salah satu di antara pasangan satu dan tiga yang gagal gitu ya, itu tidak bergabung dalam pasangan dua adalah agar membangun sistem demokrasi yang sehat Bung Meldi. Kalau pasangan 02 Prabowo Gibran dengan sebegitu gemuk koalisinya, sebegitu besar partai politiknya, ketika nanti terjadi dua putaran bertambah lagi koalisi partainya, maka kita tidak akan menemukan oposisi atau status demokrasi yang sehat begitu. Artinya apa? Lebih dari 80% atau hampir 80% kekuatan suara parlemen itu berada pada misalnya pasangan Prabowo Gibran begitu. Dan itu jelas-jelas sangat akan mengganggu dari sisi check and balances atau prinsip-prinsip dasar demokrasi gitu. Jadi saya pikir situasi-situasi inilah yang kita coba lihat, kita persiapkan tanda kutip ya dari sisi publik ya, bahwa kalaupun terjadi nanti dalam dua putaran dalam Pilpres 2024, maka kemungkinan yang masuk adalah satu pasangan Prabowo Gibran, dan pasangan kedua mungkin pasangan satu atau pasangan tiga gitu ya, dan pasangan satu dan tiga harus bergabung menjadi suatu koalisi penyeimbang begitu. Dan saya pikir ini salah satu yang bisa masuk akal, bisa diterima dalam konteks kepentingan publik gitu, dalam konteks membangun budaya demokrasi yang lebih sehat gitu ya, dalam membangun budaya penyeimbang di pemerintahan ataupun juga dalam sisi parlemen, Bung Meldi. Ya, kita bisa mulai berhitung ya. Ini asumsi saja. Seandainya skenario pertama seandainya 1 dan 2 yang masuk gitu ya, dan 3 pilih yang mana gitu. Mungkin secara elit kita akan melihat tentunya 3 akan memilih 2 ya, elitnya akan karena karakter elitnya sama sebenarnya ya, dan juga punya latar belakang atau, eee
pada masa lalu mereka bersama gitu Bung Firdaus ya. Walaupun ada riak-riak kecil antar mereka. Tapi kalau kita hitung secara sosiologis ya, jadi 2 dan 3 ini secara sosiologis dia mirip gitu ya. Walaupun kalau sebarannya itu dia terkonsolidasi di Jawa Tengah Bung Firdaus sebenarnya. Karena terhimpit. Jadi terhimpit berdua Jawa Tengah gitu. Mungkin ada Jawa Timurnya gitu ya. Nah, inilah yang kita bisa hitung nanti seandainya ini terjadi. Tapi di luar itu Ira Masuka gitu ya, yang Indonesia Timur itu kan dia akan berbeda. Kemudian juga Sumatera, Kalimantan dia berbeda. Ini mungkin secara sosiologis akan melihatkan kecenderungan berbeda, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat memang dari pasangan 1 dan 3, gitu, kalau kita lihat kemungkinan-kemungkinan koalisi dalam Pilpres 2 putaran nanti, gitu ya, memang pasangan 2 ini relatif lebih diuntungkan, Bung Modi. Satu, kalau kita bicara dengan pasangan 1 dan 2, mereka punya kedekatan historis untuk tahun 2014-2019, begitu. Sebagian juga merupakan bagian dari koalisi yang sama, begitu. Jadi itu menjadi salah satu daya tarik kalau dikatakan nanti, kalau tadi Bu Meldi katakan kalau yang bergabung nanti yang masuk adalah 1 dan 2 misalnya, maka kemungkinan 3 bergabung dengan 3 bergabung dengan 2 bisa jadi karena tadi kedekatan program sama-sama di koalisi pemerintah, begitu ya, begitu. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya nanti yang masuk adalah pasangan 2 Prabowo Gibran dan pasangan Ganjar Mahfud, gitu ya, maka kemungkinan misalnya 1 bergabung dengan 2 cukup tinggi, Bu Meldi, karena mereka pernah punya histori di dalam pemilu 2014-2019, begitu. Tapi kita harus kesampingkan itu dulu, begitu. Yang kita akan coba dorong adalah, gitu ya, kita ingin sekali lagi tidak mengulang kejadian dalam 5 tahun terakhir terutama, itu di mana tidak ada mekanisme check and balance, tidak ada penyeimbang presiden, begitu. Presiden yang dipilih langsung, kemudian ternyata juga mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Bahkan semua partai politik, hampir 80% partai politik itu menjadi bagian dari pemerintahan, Bung Meldi. Maka ketika Pilpres, itu tidak akan terjadi mekanisme kritikan. Ketika terjadi misalnya perubahan regulasi atau kebijakan, undang-undang apapun, IKN, Cipta Karya, Cipta Kerja, gitu ya, atau itu isu yang lain, bahkan ketika pemilihan pejabat-pejabat negara, baik itu KPK, MK, Bu Meldi, gitu ya, maka ini yang terjadi, begitu. Kita menemukan dalam situasi setahun atau 2 tahun terakhir, begitu ya, kegamangan publik akan nilai, akan etika, akan prinsip-prinsip bernegara. Tidak adanya pemisahan yang jelas antara kekuasaan misalnya. Jadi itu yang menjadi pembelajaran kita, gitu ya, ketika nanti salah satu yang, karena kalau kita asumsikan Prabowo Gibran ini sudah sangat besar koalisinya, begitu ya, kemungkinan maju dalam putaran kedua cukup besar, begitu ya, maka mau tidak mau, gitu ya, pasangan nomor 1 dan nomor 3 siapapun nanti yang masuk dalam putaran kedua harus saling mendukung, begitu. Dan saya pikir elit di antara mereka harus mengenyampingkan persoalan-persoalan dalam konteks misalnya gengsi elit atau kepentingan dalam kekuasaan, berebut kekuasaan, begitu ya. Jadi bisa bersatu membangun paling tidak sebagai bagian dari shock terapi budaya demokrasi yang sehat, Bu Meldi. Itu harapan kita paling tidak, gitu. Walaupun sekali lagi di atas kertas dalam kalkulasi politik publik itu bisa jauh berbeda dengan kalkulasi politik para elit, Bu Meldi. Sebenarnya narasi di putaran pertama ini sangat menentukan putaran kedua, Bung Firdaus ya. Kalau narasinya dia bisa bikin diferensiasinya makin tajam, ini tentunya si narasi yang dipegang oleh misalnya si paslon 1, dia telah menarasikan untuk situasi yang terjadi di putaran kedua, supaya narasi itu masuk di paslon 3 misalnya, atau paslon 3 yang masuk putaran kedua, si paslon 3 juga telah mulai menarasikan itu di putaran pertama, Bung Firdaus, sehingga si konstituennya itu sudah punya ancang-ancang apa yang terjadi di putaran kedua, dia telah punya skenario sesuai narasi yang dibangun oleh masing-masing paslon, Bung Firdaus. Betul. Yang perlu disiapkan adalah untuk para supporter, pendukung, pemilih-pemilih, begitu, terutama di akar rumput, begitu ya. Yang akan kita coba bangunlah sistem demokrasi, kemudian memperjuangkan ide dan gagasan, gitu. Dan kalaupun nanti di antara pasangan ini siapa yang masuk, begitu ya, maka kita akan coba mengarahkan dukungan ke sana, tanda kutip, Bu Meldi. Jadi tidak akan lagi muncul pembelahan-pembelahan dalam publik, gitu ya,
ataupun juga jadi nanti akan melihat misalnya jadi dua dua apa ya dua kutub di dalam pilpres terutama untuk putaran kedua gitu ya. Dan kalau kita lihat dengan asumsi itu, kalaupun itu terjadi, maka dua-dua kutub ini akan memiliki sisi penyeimbangan yang sama-sama relatif sama, Bu Meldi gitu. Dan kalau dia relatif sama gitu, kita akan menemukan suguhan-suguhan ide gagasan, program, termasuk mekanisme check and balance yang jauh lebih kuat, lebih dalam, dan lebih tajam. Tidak hanya sekedar mengatakan, oh ya aklamasi saja, keberlanjutan lagi, kemudian kita lihat gitu ya, dengan segala cara, dengan tanpa memperhatikan etika misalnya, kemudian kita katakan, oh ya dia akan melanjutkan pemerintahan ini atau melanjutkan ide ini gitu. Jadi saya pikir hal-hal ini yang mesti menjadi pertimbangan, menjadi catatan kita gitu, termasuk juga bagaimana membangun narasi itu, menyampaikan cerita-cerita ini kepada publik sehingga menjadi pemahaman yang lebih lebih luas, lebih dalam kepada publik, Bung Meldi. Ada selalu ada twist di sejarah Indonesia ya. Sejarah Indonesia itu tidak pernah berulang, Bung Firdaus. Ya, semoga ini twist nih terjadi di 2024. Iya, betul. Kita berharap dengan sedikit kelembaman, sedikit setback, saya katakan dalam sisi demokrasi, hukum dan penegakan keadilan, begitu ya. Publik menemukan kembali arahnya, publik menemukan lagi kira-kira siapa pilihan-pilihannya, gitu ya. Publik tidak hanya sekedar terbuai dengan ya jaminan apa namanya sesuatu yang sifatnya sementara, begitu ya, tanpa memperhitungkan kira-kira dampaknya untuk jangka panjang atau jangka menengah seperti apa. Jadi kita berharap kesadaran publik yang semakin kuat gitu ya, tidak hanya di sisi perkotaan atau masyarakat menengah, tetapi juga masyarakat yang lebih luas gitu, terutama dalam sisi pertanian atau pedesaan begitu ya. Karena kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ya kita hanya menikmati di sisi-sisi charity-nya, sisi-sisi apa namanya, tapi yang lebih sustain, yang lebih berkelanjutan itu kita belum temukan di dalam apa namanya program-program yang ada saat ini, Bung Yudi. Jadi saya pikir ini menjadi momentum untuk publik untuk bergerak lebih ke depan, lebih maju lagi, lebih cerdas lagi, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Sama-sama, Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.